pemikiran bukan berarti bermusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara yang luar biasa bersama dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, yakni Forum Group Discussion Peningkatan Produktivitas BUMD Nganjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun sepertinya tema kita agak berat ya, tapi karena dikemas sambil ngopi, tentunya kita juga tetap ngobrol santai. Nganjuk, bangkit, bersatu. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya yang ada di sini. Yang kami hormati Bapak PLT Bupati Nganjuk Dr. Andes Haji Mahen Jumadi SESA MMMBA, juga Bapak Sekda Kabupaten Nganjuk Bapak Muhammad Yasin. Selamat malam Bapak, terima kasih ini juga sudah menyempatkan untuk hadir di sela-sela kesibukannya luar biasa tentunya. Juga para jajaran Forkopimda, ada Ketua DPRD Nganjuk atau yang mewakili, ada juga Bapak Kapolres Nganjuk, Bapak AKBP Boy Jackson Situmorang. Selamat malam Bapak. Serta juga ada perwakilan dari Kodim 0810 atau yang mewakili di kesempatan hari ini, dan juga Wakil Ketua DPRD Nganjuk ada yang sudah tak asing lagi, yakni Mas Raditya Haria Yuangga. Selamat malam juga Mas. Ibu-ibu undangan semuanya, pemerhati Nganjuk, dan insya Allah yang diperhatikan untuk kebaikan dan kemajuan Nganjuk, saya pikir sekali lagi terima kasih. Kita coba masukan-masukan. Saya grup-grup kurang ada 363 grup saya. Kadang-kadang saya juga hanya baca saja. Kadang-kadang juga hanya nyimak saja. Oh iya, baru nyerempet kita baru agak intens ya. Karena kita hampir banyak hal yang harus kita tangani, sehingga kok tertarik saya di grupnya Mas Sofyan Update News TV. Kok menarik ini ya. Saya pikir bagus saja. Saya ingin mencoba untuk membuka cakrawala bersama, termasuk di pemerintah daerah, para birokrat, terus kemudian para pemimpin BUMD. Orang kritis tidak seperti Nganjuk, sangat kritis ya, tapi juga menarik. Saya senang dengan orang-orang yang kritis, sehingga yang penting kan ada solusi, ada masukan-masukan. Saya pikir bagus semua untuk kebaikan. Lepas nanti permasalahan-permasalahan apa, yuk kita coba, sehingga kita juga punya kami sebagai kepala daerah tentunya punya mimpi bahwa BUMD itu harus menghasilkan, namanya badan usaha. Usaha pasti boleh duit untung, karena APBD itu satu, banyak sumber, pajak, retribusi dan lain-lain, termasuk juga di dalamnya adalah BUMD. Maka jangan sampai terus kita mempelajari BUMD kita kan selalu defisit terus ya. Maka kita coba, termasuk yang baru, kita punya anak baru yaitu BPR Anjuk Ladang. Ini berdiri menunggu berapa tahun Mas 12 tahun ya? 2009 paling enggak, sekarang 22 hampir 11 tahun ya. 11 tahun ya, pikir juga luar biasa. Di tanggal 14 Desember alhamdulillah kita pelan tapi pasti, memang harus begitu, tidak boleh lepas, tapi harus tetap kita kawal. Maka dari itu hari ini pas ini pakar-pakar Nganjuk kumpul semuanya, meskipun belum lengkap karena masih banyak yang kita bisa sinergi. Saya pikir monggo bebas saja. Kebetulan di sini juga ada Mas Kapolres, APH, juga nanti diskusi monggo. Saya yakin pasti ada jalan keluar. Yang penting niat baiknya adalah membangun. Ini mungkin nanti monggo. Kebetulan kita full tim,
dari eksekutif ada langsung penanggung jawab Pak Muslim, Pak Sekda langsung membawahi, sehingga kita berharap malam ini tidak sekedar sahur manuk atau mungkin debat kusir, tapi bagaimana BUMD Nganjuk itu betul-betul produktif yang kita inginkan. Gitu ya sementara. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak PLT Bupati Nganjuk, Bapak Marhen Juwadi tentunya. Moderator kita hari ini yang akan memandu acara FGD meningkatkan produktivitas BUMD Nganjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tak lupa juga ini para undangan acara ini tentunya digagas oleh Update News TV. Ini salah satu media yang baru ya di Nganjuk, baru tahun 2022 ini. Tentunya kita juga berharap Update News ini bisa mewarnai media-media yang ada di Kabupaten Nganjuk, bisa memberikan kontribusi informasi kepada seluruh masyarakat tentunya. Kegiatan hari ini atau malam hari ini merupakan suatu momen sebenarnya yang harus dicatat, karena tanpa perencanaan yang terlalu panjang, memonitor dari isu-isu yang dilontarkan di dalam WA Group bermanfaat, sehingga apa yang disampaikan Pak PLT tadi, kita sebenarnya taraf dalam posisi menyimak ya Pak ya. Kita posisi menyimak. Kemudian saya baca kok konstruktif banget nih isu-isu yang dilemparkan, kemudian pendapat-pendapat yang disampaikan ini tidak menyerang satu sama lain, tetapi sangat membangun, sangat menginspirasi, sehingga wah ini nggak bisa hanya di ruang maya, nggak bisa ini. Ya, ini harus dieksekusi di dalam forum ini. Nah, seperti ini langsung terjadi malam hari ini, kita bertemu bertatap muka dan semaksimal mungkin kita hadir. Jadi apa yang disampaikan di WA Group tersebut, hadir di sini ada dari eksekutif, legislatif, ya, ada dari rekan-rekan, mungkin dari rekan-rekan eksternal lah ya, dari rekan-rekan aktivis. Kita juga mewakili APH, Pak Kajari, mohon maaf tidak bisa hadir, tadi sudah WA ke saya, mungkin sudah WA juga ke panitia. Tapi pada prinsipnya apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan malam hari ini tentunya pada intinya adalah untuk membangun Kabupaten Nganjuk. Itu pada prinsipnya. Jadi semua harus satu frekuensi di situ. Ya, tidak pada posisi saling menyalahkan, tidak pada posisi saling membantah, tetapi bagaimana kita mengisi kekurangan yang satu dimiliki kelebihan yang lain, demikian juga kelebihan yang lain memberikan kepada sektor yang lain yang perlu ditingkatkan atau dioptimalisasikan. Saya pada posisi aparat penegak hukum, dalam hal ini Kapolres, ya, sudah saya sampaikan di dalam WA Group. Paradigma hukum saya adalah progresif, tidak positivisme. Itu yang saya sampaikan. Kenapa saya bilang saya katakan progresif? Karena memang tantangan itu berubah, tantangan itu dinamis, sehingga pola-pola pendekatan atau approach yang harus dilakukan aparat penegak hukum itu tidak semata-mata harus positivisme. Artinya positivisme itu kacamata kuda, Bapak Ibu sekalian. Ya, lu salah, apa yang ada di dalam hukum itu, dalam aturan itu, ya kamu harus dihukum gitu. Jadi kalau progresif itu ya kita harus bisa melihat apa sih yang menjadi motivasinya dia, begitu ya. Nah, inilah yang menjadi dorongan saya. Kenapa saya ikut? Saya ini outsider kalau saya melihat ya. Outsider, bukan orang Nganjuk, bukan, tapi saya senang sekali ingin bagaimana saya memberikan potensi dan otoritas yang ada di saya untuk membangun Nganjuk. Jadi saya ingin terlibat untuk membangun Kabupaten Nganjuk. Silakan diteruskan diskusi ini. Ini adalah diskusi awal, diskusi pertama. Mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi dengan topik-topik dan tema-tema yang lain yang bisa menghadirkan beberapa narasumber yang top. Dan tentunya bukan hanya malam ini selesai diskusi, tidak ada goal atau tujuannya, harus ada rekomendasinya, harus ada keputusan bersama yang harus bisa kita eksekusi dan implementasikan ke depannya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Saya support, kita dukung semua. Pak Bupati juga hadir, dan mudah-mudahan ini bisa menemukan suatu keputusan ataupun kesimpulan yang baik. Demikian mungkin kata pengantar dari saya. Silakan dilanjutkan moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja tentunya Anda sudah tak sabar untuk mengikuti kegiatan utama kita hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada moderator cantik kita, ada
kepada Mbak Vici diserahkan. Iya, terima kasih Mbak Asti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang sangat luar biasa di kesempatan malam hari ini, akhirnya saya mengiyakan. Dan alhamdulillah malam hari ini saya bisa bergabung dengan panjenengan semuanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, Bapak PLT Bupati dan juga Bapak Kapolres Nganjuk, ya, bahwa malam hari ini kita berdiskusi tanpa debat kusir. Kita berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari beberapa, beberapa hal-hal yang memang sebetulnya sudah beberapa lama itu menjadi pembahasan di luar sana, dan ngapunten, kelihatannya memang harus ada yang namanya titik temu. Jadi Bapak Ibu setuju ya kalau malam hari ini kita diskusi untuk mencari jalan keluar dari seperti yang sudah ada di sini, bahwa malam hari ini kita dalam acara FGD, peningkatan produktivitas BUMD Nganjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada usaha seperti ini kan pasti ada profit, ada yang namanya hasil. Tetapi mohon maaf Pak Kapolres, karena saya juga mengikuti berita-berita di Kabupaten Nganjuk, ngapunten sangat Pak PLT Bupati, katanya ini profitnya kemana? Semuanya kita diskusi tanpa debat. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Kalaupun nanti memang ada beberapa hal yang membuat beberapa pihak agak tersinggung, tetapi inilah yang namanya sportivitas. Seperti itu harapannya malam hari ini nanti, bahwa pertemuan ini, diskusi ini tidak hanya diskusi omong kosong, tetapi ada hasilnya. Kedepannya ini juga menjadi sebuah agenda, ya, dan agenda yang sangat bagus sekali. Sebelumnya ini juga sedikit informasi, tadi saya divisi Mas Rian, bahwa diskusi ini sebetulnya memang usulan dari beliau, Bapak Kapolres. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Kemudian juga ditindaklanjuti teman-teman dari Update News TV. Mohon maaf, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolres, mohon izin karena rekan-rekan dari PDAU sudah hadir, ya. Untuk yang pertama, bagaimana kalau mic ini saya berikan kepada rekan-rekan dari PDAU. Ngapunten, saya belum hafal sekali dari PDAU, Pak Direktur, apa Bu Direktur, mohon maaf Bapak. Ngapunten Pak, saya wong Tenggalek jadi tidak terlalu hafal dengan panjenengan. Nanti rekan-rekan dari PDAU boleh mewakili, dan mohon maaf juga, saya kebanyakan minta maaf ya, karena memang harapannya malam hari ini semuanya bisa rata menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya. Untuk yang pertama nanti bagaimana kalau durasi kita batasi? Durasi awal kita batasi. Nanti kalau perwakilan dari masing-masing ini sudah selesai untuk menyampaikan aspirasinya, gagasannya dan sebagainya, kalau mau nambahi monggo silahkan. Warga Nganjuk yang saya hormati, mungkin lagi hangat nih PDAU jadi bahasan di media sosial. Saya kemarin ada asesmen direksi, saya coba melamar, pengennya bantu direksi yang ada. Waktu itu Bu Desi, ternyata oleh Bapak kemarin saya ditunjuk sebagai dirut. Dan setelah saya telaah beberapa bulan, saya temukan bahwa potensinya cukup besar, ya, sangat besar. Saya kemarin studi banding ke Tuban, Lamongan, Trenggalek, dan Situbondo. Kita paling banyak punya unit lainnya. Lamongan hanya beras. Tuban itu hanya ATK sama apa tuh, kecil untuk PDAU-nya. Kita yang minimal sekarang tuh punya 4 unit. Dan menurut Perda masih bisa dikembangkan yang lebih besar lagi. Tapi saya tidak bisa sendiri, saya butuh dukungan dari rekan-rekan yang ada di Nganjuk. Ayo kita kembangkan Nganjuk ini, sehingga PDAU bisa membawa keuntungan, memberikan PAD yang cukup besar. Gitu. Selama ini mungkin saya kurang tahu, yang kemarin ada potensi rugi dan rugi, bertahun-tahun rugi. Selalu berpotensi, kalau Mas John mikirnya mesti ada korupsi, ya, mesti mikirnya rugi itu korupsi. Saya kurang setuju. Kira saya ini rencana kerja dan anggaran yang pertama saya buat. Sebelum-sebelumnya mungkin tidak di RKAP. Ya, baru kali ini kan RKAP lengkap dengan anggarannya. Di awal
kami dibebani oleh Pak Sekda maupun dari Komisi 2 untuk mengembangkan potensi yang ada dulu, bisnis yang ada dulu. 4 unit bisnis ini minimal balan, tidak rugi. 4 unit bisnis tidak rugi. Karena ada komitmen bila rugi di tahun pertama kita akan out. Ya, bila rugi tahun pertama kita out. Ini tantangan besar. Jadi dengan omset 3 miliar dengan keuntungan kotor 1 miliar, tapi operasional lebih dari 1 miliar. Itu yang rugi. Kita harus dongkrak menjadi minimal 4 miliar pendapatan, baru kita bisa dapatkan keuntungan. Ya, genjot hampir 1 miliar ini yang memang berat. Dari 3 miliar jadi pendapatan 4 miliar dengan bisnis yang Bapak Ibu tahu semuanya. Hotel hampir kolap, hanya mengandalkan pelatihan, tidak ada AC, tidak ada air panas, kolam renangnya tidak terawat, lapangan tenisnya ya juga begitu, tidak terawat, bahkan di kamar-kamar bocor semua. Terus yang kedua, percintaan mati. Yang ketiga, perkebunan ada 13 hektar nganggur, tidak produktif. Terus yang apotek hampir mati, yang di Nganjuk itu hampir mati, tersisanya 2 orang kemarin saya datang itu. Sekarang sudah tak-upgrade menjadi 5 orang. Jadi perlahan, memang tidak instan. Yang settle hanya Kertosono. Jadi itu kondisinya seperti itu. Satu lagi permasalahan mungkin di akuntansi, nanti bagian hukum juga bermasalah. Ada Perda 2016, itu masalah penyataan modal, sehingga kita dibebani penyusutan double, hampir senilai 400 juta. Di tahun 2021 seharusnya sudah untung tanpa ada double penyusutan tadi. Ini yang nanti kita bahas nanti dengan bagian hukum maupun dengan akuntansi BPKAD. Karena saya melihat aneh, ada double penyusutan. Ini yang lagi kita bahas. Nah, kalau itu dihilangkan, otomatis tahun 2021 kita sudah untung. Itu yang masalah administrasi. Tapi yang paling berperan sendiri adalah masalah produksi, kreativitas, kreasi, inovasi, dan marketing yang sangat lemah banget. Sangat lemah. Kita nggak pernah garap secara intent pasar-pasar bebas. Mungkin kita hanya nunggu ada pesan pelatihan dari dinas, dari sekolah tanpa kita proaktif. Itu yang hotel. Juga percetakan malah dimatikan. Ya, itu 4 bisnis. Ya, yang bisnis lain saya tunggu dari rekan-rekan ini. Kemarin ada tawaran supply beras pegawai misalnya. Ada lagi produksi air minum dalam kemasan. Ada kerjasama juga tanpa modal kita. Ada penanaman di kebun Blongko itu seluas 10 hektar tanpa modal juga, dengan bagi hasil 50-50. Itu mungkin 1 miliar di tahun ketiga atau tahun keempat tanpa modal. Dan mungkin ada teman-teman yang punya punya ide, ayo Mas Jaya atau ayo PDAU kita berbisnis. Aku ahli dalam apa misalnya seperti itu. Itu jadi secara garis besar itu, Ibu, Bapak, yang lainnya, monggo tanggapi. Intinya kami sangat butuh dukungan dari teman-teman semua. Bila ada masalah, pintu kami selalu terbuka, Bapak Ibu. Jangan ada masalah dari luar, dipermasalahkan, diberitakan. Mending ayo datang kita bangun Nganjuk bersama-sama. Metro PDAU sudah menyampaikan apa yang menjadi ganjalan dari PDAU. Nah, berikutnya dari BPR, monggo silakan, Bapak. Monggo. Kalau bicara soal lembaga keuangan BPR milik Pemda, kita sampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang bisa digarap oleh BPR, yang mana BPR nanti bisa mengembangkan kemana sebagaimana Perda nomor 5 tersebut, yaitu pertama untuk ikut membangun perekonomian Nganjuk. Yang kedua tentunya ikut menambah PAD. Dan yang ketiga tentunya CSR.
banyak sekali ya yang akan kita garap. Terutama kalau di pemerintahan itu sesuai yang saya pelajari di pemerintah yang lain itu ada captive market. Nah, tentunya semua itu juga harus dikomunikasikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, pijakan kami bekerja adalah kami harus tunduk dengan peraturan. Pertama peraturan pemerintah daerah, kemudian peraturan OJK. Kita ada yang mengawasi, yang diawasi oleh OJK. OJK itu tugasnya memberikan izin, mengawasi, dan melakukan penyidikan. Kemudian kami juga harus tunduk kepada peraturan Bank Indonesia. Dan segala sesuatu kita harus komunikasikan dengan lembaga-lembaga terkait itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kami mengajarkan captive market seperti yang kami komunikasikan dengan pihak terkait, yaitu bank, ya, kami sudah melakukan kegiatan operasional umum layanan BPR swasta. Kami sudah jualan mulai Januari kemarin. Alhamdulillah sudah mulai jalan. Kami setiap bulan sudah mulai ada hasil walaupun sedikit, namun masih belum bisa menutup kerugian biaya beroperasional. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mohon untuk mewujudkan cita-cita Perda itu kami tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Mohon bantuan Bapak Ibu sekalian yang asli Nganjuk, ya, insya Allah kami sesuai dengan niatan hati kami untuk membantu teman-teman Nganjuk mewujudkan cita-cita BPR Nganjuk Lada. Sementara demikian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Ya, pendapatan anggaran daerah, tetapi memang saat ini ada beberapa proyek itu ada yang belum bisa ditutup. Seperti itu ya Pak, ya mohon bantuannya. Itu dari DPR Nganjuk Lada. Monggo Mas Angga sebagai wakil ketua DPRD Nganjuk. Tepuk tangan boleh untuk Mas Angga. Monggo silakan. Yang pertama-tama mungkin saya kurang tepat kalau ditanyain disuruh ngomong terkait peningkatan produktivitas BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena yang jelas saya bukan orang bisnis yang ngerti terkait meningkatkan BUMD karena bukan tupoksi saya. Maka dari itu mohon untuk ini yang dibahas kan dari awal adalah terkait dengan rame-rame di grup update News TV. Nah, mohon dikembalikan kepada awalnya apa yang perlu ditanyakan oleh teman-teman itu apa, disitulah titiknya. Akhirnya nanti kalau sudah ada judulnya, dan nanti teman-teman kan bisa memberikan saran dan lebih. Kalau untuk meningkatkan, saya rasa dengan kondisi yang seperti ini meningkatkan PAD pendapatan asli dewi-dewi itu rojo angel Pak, karena bukan tempatnya pada saat ini. Dan saya akui saya bukan orang BUMD atau yang mengerti bagaimana BUMD. Tapi yang saya jelas mengerti terkait dengan bagaimana BUMD terbentuk, bagaimana BPR terbentuk, seperti itu. Maka mohon izin Mbak Enzi, Mas Angga, moderator, saya nggak bisa untuk berbicara yang lain-lain. Ya. Kalau terkait peningkatan produktivitas. Oke. Atau mungkin karena mohon maaf juga. Atau mungkin karena Mas Angga ini adalah perwakilan dari DPRD Kabupaten Nganjuk ya sebagai wakil ketua DPRD Nganjuk, artinya kan untuk semua hal utamanya adalah yang berkaitan dengan PAD dan sebagainya, laporannya kan masuk ke kursi dewan. Betul tidak sih Mas Angga? Untuk laporan-laporan, misalkan laporan ada PAD, laporan proyek-proyek dan sebagainya, atau setiap tahunnya laporannya masuk kan? Nah, kalau itu saya bisa jawab. Ini boleh ya Pak, soalnya ini kan agak santai, mohon izin Bapaknya. Ini laporannya artinya kan masuk. Nah, ketika ada kerugian dan sebagainya, sebetulnya sudah dicari solusi belum sih? Berita dari Nganjuk juga luar biasa. Mohon izin ya Pak PLT, Bapak-Bapak ada di depan. Luar biasa loh. Jadi artinya adalah dari PDAU sudah disampaikan juga ada yang sedang berproses ya Mas Angga? Berproses hukum ada laporan dan sebagainya. Masuk nggak laporan itu Mas Angga? Jadi yang pertama-tama harus saya sampaikan, Ya. waktu itu tahun 2017 Iya. adalah adanya penyertaan modal kurang lebih 1,5 M.
pada waktu itu sekdanya Pak Agus Subagio yang dulu Kadis Pertanian dan menjadi sekda. Nah, setelah di penyertaan modal pertama berjanji untuk menyehatkan BUMD tersebut. Oke, kita penyertaan modal. Nah, tahun berikutnya melalui Pak Tirto selaku PLT BUMD tahun 2018 itu minta lagi, Pak, untuk penyertaan modal sebenarnya 3,5. Nah, waktu itu saya langsung pada waktu bangga saya tanya, Pak Agus, nyun sewu, ini nanti masuknya ke PAD berapa ya? Diteleponkanlah langsung di depan saya, dijawab 5 juta. Kita penyertaan modal 1,5, tahun berikutnya belum ada, nanti tahun depan kita suruh tambah 3,5, nanti baru dia mau setor PAD 5 juta. Nah, pertanyaan saya, nyun sewu, dulu ada hotel, oke, hotel sepi, tapi yang setiap tahun panen ada cengkeh, kurang lebih 400 sampai 500 juta, karena harga cengkeh kan fluktuatif, kurang lebih 400 kadang 600 juta nggak mesti, tergantung baik dan buruknya cengkehnya. Saya mikir, nah ini kok sudah sekian dari cengkeh, belum dari yang lain-lain, kok masih rugi, masih minta penyertaan modal lagi dan lagi dan lagi. Pak Yasin atau Pak Muslim ingat ada festival jazz ataupun jazz-jazzan yang di Hotel Sanggrahan dulu, yang waktu Pak zamannya Pak Tirto itu awal-awal ada tiap minggu ada jazz di hallnya, bukan jazz yang festival besar tapi arahnya ke arah jazz seperti itulah. Tapi juga nggak ada pemasukan kepada PAD daerah. Nah, setelah itu saya sudah bilang nggak usah di story lagi PAD penyertaan modal itu. Oke, selesai. Kemarin disertakan modal lagi kurang lebih 1,7. Nah, perjanjiannya sama yang disebutkan Pak Jaya tadi, bahwasanya kalau tidak ada untung beliau out, sama disampaikan kepada ya monggo lah, itu tergantung dari direksinya Pak Jaya dan gimana perjanjiannya dengan pemerintah daerah kita juga nggak tahu. Mungkin hanya itu yang harus saya jelaskan. Iya, yang artinya Mas Aga sebetulnya Gunung Es ini sudah ada jauh sebelum Pak Jaya menjabat sebagai sekarang. Seperti itu Mas Aga. Iya, harapannya tidak terlalu lagi. Yang kena imbasnya mau tidak mau adalah beliau-beliau yang ada di posisi yang sekarang ya Pak ya. Meskipun tidak tahu, tetapi pasti akan ditanya Pak. Mas Aga mau menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Nur? Mau, Pak? Monggo. Ya. Jadi saya ingat betul waktu nyuwun sewu Pak Marhen, waktu itu di gedung Juang 45 peluncuran lah namanya kartu Nganjuk Mandiri atau KNM. Nah, saya berharap terus bahwa KNM seperti yang dijanjikan pada waktu kampanye itu tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada bantuan modal, ada lain-lain. Nah, ini harapan besar bagi kami BPR Tanjung Ladang ini juga mengarah ke situ. Bantuan modal ada kok di kartu KNM, ada di KPU juga ada, walaupun tidak sebesar nyuwun sewu, tidak sebesar yang 10 juta seperti di kartu, karena itu kan maksimal 10 juta, berarti 300.000 boleh-boleh, 500.000 boleh-boleh. Saya ingat betul Pak Marhen waktu itu ada zamannya Pak Taufik, Pak Yasin ini ada pedagang kletek, etek ya, bantuan untuk pedagang etek lah, itu monggo. Etek kan yang bawa gerobak sayur itu, Bakal sayur. Ya, Ya. itu nanti diberikanlah melalui BPR Tanjung Ladang, itu monggo, saya senang. Nah, besarnya berapa ya monggo, terserah dari hibah dari Pemda, tetapi kan disampaikan melalui BPR. Ini kan terjadi akhirnya apa yang sudah disampaikan pada waktu kampanye itu terjadi ataupun terrealisasi. Ini harapan kami dari dulu selaku nyuwun sewu pengusung dan pendukungnya Pak Marhen dan Mas Wafi pada waktu kampanye. Kalau untuk BPR-nya mohon maaf sekalian, saya tidak bisa
mengucapkan di sini karena ada sesuatu hal yang tidak perlu semua orang tahu. Iya. Karena ada rahasia yang harus kita jaga juga karena kerahasiaan itu sangatlah penting sekali. Baik, Jadi baik. bukannya saya takut atau apa tidak. Cuma ya itu biar saya saja yang kena, tetapi demi menjaga semuanya lebih baik seperti itu. Terima kasih. Monggo, sekarang perwakilan dari rekan-rekan akademisi. Pak Anang. Mas Anang, monggo silakan Mas Anang. Kebetulan saya mungkin sedikit mempelajari tentang dunia hukum. Saya mengutip pada peraturan perundang-undangan saja. Nanti produktivitas mungkin ada yang lebih mumpuni lah daripada itu. Saya mengulas dulu terkait filosofi suatu BUMD atau perumda atau perseroda itu lahir. Nanti saya juga akan mengomentari satu-satu. Selanjutnya nanti juga ada pertanyaan yang mungkin kiranya diberikan penjelasan supaya kita sebagai praktisi hukum ini bisa memahami artikulasi ke depannya. Dasar dari yang BPR atau BUMD itu adalah Undang-Undang tahun 32 tahun 2004 ya sebelumnya Bapak. Habis itu setelah itu ada lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014 yang notabene adalah dalam masa peralihannya itu adalah mencabut undang-undang hal itu. Artinya dalam pemahaman kami selaku praktisi hukum, undang-undang itu sudah tidak bisa digunakan lagi kalau menurut kami. Karena peralihan paling akhir itu organ daripada regulasi itu adalah Undang-Undang Pemda yang tahun 2004. Mengacu pada peraturan pelaksana daripada Undang-Undang tahun 2014 itu, yaitu terkait PP 54 tahun 2017 terkait BUMD. Sekarang itu namanya BUMD itu sudah tidak ada, tapi dalam suatu daerah adanya berubah menjadi perumda dan perseroda. Perumda itu apa artinya? Sesuai dengan PP tersebut adalah permodalannya adalah utuh daripada daerah. Kalau perseroda itu sama dengan PT, yang mana 50%, 51% itu harus dikuasai satu daerah tersebut. Begitu ya Bapak ya. Minimal gitu. Nah, ini kembali saya ngupas ke depan aja nanti daripada belakang balik lagi ke depan. Terkait BPR. BPR tadi menyikapi bahwa dasar pendirian BPR adalah Perda 7 tahun 2010. Kan gitu ya. Dalam artian didukung dengan penyertaan modal Perda nomor 5 tahun 2020 sebagaimana perubahan kedua Perda 02 tahun 2014 gitu. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan bagi saya sebagai praktisi hukum. Bagaimana legalitas mengenai pendirian BPR ini kalau diacu daripada yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu sudah mencabut atas daripada hal mengingat berdirinya perda tersebut. Itu mungkin bisa dijawab dari pertanyaan, itu salah satu pertanyaan juga. Nanti soalnya mengacu pada produktivitas juga terkait analisa legalitas, analisa bisnis yang nanti dihubungkan dengan penyertaan modal yang selalu diminta dan bahkan tadi dikeluhkan dari Dewan sendiri, pertanggungjawabannya juga tidak jelas alasannya. Mungkin itu pengaruh dari peraturan perundang-undangan itu, nanti mungkin perlu dijawab. DAU itu adalah perusahaan umum daerah yang artinya dalam Perda 04 tahun 2020 sebagai dasar daripada PDAU berdiri, saya itu juga belum melihat ini Pak Mahren. Salah satunya adalah mengenai peraturan bupati yang notabene adalah itu tidak dijelaskan bagaimana sih waktu kerja, penghasilan dan lain sebagainya. Itu kayaknya kok belum diatur dari hal itu. Padahal itu penting menurut saya. Biar ada kejelasan nanti pengaruh ke kinerja, hubungannya terkait dengan produktivitas juga. Sama itu. Terus juga mungkin tadi menjawab keluhan sekaligus pertanyaan pada Direktur PDAU yang di sini, yang mana bagai keluhan ini rugi.
ini juga jangan dijadikan sebagai kambing hitam untuk tidak maju PDAU ini, tapi sebagai analisis, sebagai pengajuan penyertaan modal yang akan diajukan kepada Dewan. Karena penyertaan modal salah satu sesuai dengan PP 54 itu adalah pentingnya suatu analisis bisnis dan dilanjutkan dengan rencana anggaran kerja kan gitu. Mungkin nanti kalau salah bisa direvisi. Nah, kalau itu tidak dilakukan, bagaimana kita bisa maju ke depan? Saya yakin itu tidak ada analisis deh. Karena yang ada itu tadi keluhan tok, tidak solutif. Solutifnya cuma marketing aja kan gitu. Nanti marketing mungkin ahlinya Mas Pri lah untuk produktivitas. Itu mungkin jadi perhatian Bapak yang terkait BPR tadi juga perhatian, coba dikaji lah hal itu karena itu penting isinya. Lanjut lagi mengenai satu perumda dan perseroda. Yang perseroda adalah BPR, yang perumda adalah BDAU. Pertanyaan saya sih gini Pak, pernahkah selama ini atau sudah bertahun ini dilakukan namanya dalam dunia praktisi adalah ada legal due diligence? Pernah nggak dilakukan? Nah itu mungkin jadi alasan juga dan dijadikan namanya LO. Itu juga itu sangat penting deh menurut saya. Terus terkait laporan, mungkin saya poin-poinnya saja. Terkait laporan, saya juga agak melitik ini tadi mengorek kebebasan saya untuk mengetahui suatu laporan keuangan ya. Karena kalau PDAU mengacu pada Perda 04 ini, bapaknya PDAU ini, kita lihat di dalam pasal 87, 88 itu ada kewajiban suatu direksi menyampaikan ke KPM dan ke Dewas disampaikan ke KPM. Menurut saya interpretasi dari hal itu berarti tanpa diminta harusnya disampaikan dong. Masa harus menunggu diminta? Ya inilah sebenarnya masalah yang terjadi. Kalau menurut saya begitu Pak. Terus kembali ke mana mungkin pemahaman saja mengenai penyertaan modal. Pada prinsip penyertaan modal itu dilakukan atas dasar keuntungan. Selain itu adalah pelayanan sosial untuk mendukung pelayanan sosial. Tapi ini tadi saya dapat informasi baru mengenai penyertaan modal. Nanti mungkin perlu dijawab mungkin sama Mas Pri. Diskusi tadi sedikit. Ukuran suatu daerah itu memberikan suatu penyertaan modal itu apa? Ternyata tadi gelitik saya juga browsing ternyata tidak semua daerah itu bisa melakukan penyertaan modal yang mana pendapatan daerahnya itu tidak surplus. Karena kita tahu selama berdirinya ini PAD kita di bawah 20% UH. Kalau ini yang terakhir tahun 2021-17 kalau nggak salah. Saya melihat di informasi daerah Kabupaten Nganjuk, ya mohon diterbuka juga dong gitu. Jadi biar kita kalau minta solusi ya ayo dibuka bareng-bareng bagaimana. Ini kan kita tidak menjustis siapa yang salah siapa yang benar, ayo kita bareng-bareng. Terus selanjutnya mengenai resiko hukum, mungkin dari para direksi atau direktur ini termasuk Dewas, termasuk Bapak Kepala Daerah mungkin tidak mengetahui risiko hukum apa yang terjadi apabila PDAU, BPR atau BUMD ini merugi Pak. Saya menganalisa ada 3. 1, mengenai risiko hukum perdata. Bagaimana caranya? Monggo Pak di PP 54, saya mengacu PP 54 ya, saya belum percaya perda karena itu memang saat ini perlu kita kaji sarang-sarang. Dalam PP 54 itu adalah perda bisa menggunakan kepala daerah bisa meminta secara langsung sesuai akuntan. Dasarnya itu Pak, ayo kita buka. Kita ingin baiklah. Itu bisa diarahkan hubungan undang-undang tipikor pasal 2 pasal 3 itu masuk apabila kerugiannya disengaja atau tidak berdasar azas kehati-hatian ada kewajaran. Itu risiko tipikor, itu menurut saya. Yang terakhir adalah terkait risiko hukum pilot. Tadi saya melihat dari keluar rugi saya 4 tahun bahkan ruginya mohon maaf. Itu kalau buat kita makan 10 tahun nggak habis 4 tahun. Kalau emang pilotkan dong. Kalau emang ragu atas ini kemajuan BUMD, pilotkan, itu bisa. PP 54 maju, pilotkan, nggak apa-apa. Kalau itu memang BUMD solusi terbaik, kenapa? Tapi dari pilot itu juga ada risikonya, yang mana risiko apabila kekurangan dari pilot yang lain itu ditanggung oleh direktur secara tanggung renteng.
Ini yang terakhir, kalau jawab keraguan-raguan pilotkan, ayo sama-sama pilotkan aja gitu. Mungkin bisa untuk cara yang lain kalau tidak sama-sama fair gitu Pak. Nah yang terakhir ini, saya selalu diminta dijawab sama Pak PLT. Ojo kritik tok tapi solusi. Lalu yuk beda tanam, gitu ya. Delok nedek, gitu. Saya balik Bapak sekarang data sing bawa jenengan Pak sama yang lain-lain. Terus yang berbicara solusi, ya solusi sing gimana? Nah, mas saya sebagai praktisi saya selalu debat tebel sama Mas Pri, ya omongan kosong karena di sisi lain Mas Pri juga gak tahu itu apa, saya juga gak tahu, teman-teman advokat juga gitu Pak Kapolres. Bingung ini yang mana yang kritis, lalu ditutup harus cari solutif. Terakhir kata mutiara saya. Oke. Satu kata mutiara. Oke. Kritis, semikiran kritis ini tidak perlu solutif Pak. Solutif ada di pemerintah daerah. Itu Pak dari saya. Terima kasih, mungkin nanti bisa sambung saut kita diskusi tim kebaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang. Perwakilan dari rekan-rekan akademisi dari advokat yang betulnya memang malam hari ini bisa dimaksimalkan untuk sharing ya, urun rembuk, mari kita mencari solusi. Jadi biar tidak terus ini menjadi hal yang blunder seperti itu. Pak Jaya. Monggo Pak, boleh untuk menanggapi dulu ya. Tambah sedikit Mbak. Siapa Mas Angga? Ya, sedikit. Oh nggih, boleh. Teman-teman ketahui juga bahwasanya tadi siang itu sudah ada rapat dengan Komisi 2 dengan PDAU. Ada satu titipan dari teman-teman PDAU itu lereng Wilis View ya. Wilis View itu memang rame, tetapi rame keuntungannya tidak ada yang masuk ke BPS. Jadi sudah kita sampaikan untuk melakukan yang namanya pajak dan itu dimasukkan ke Pesda. Karena apa? Ternyata selama dibuka sampai dengan sekarang itu tidak ada pemasukan ke Pesda. Dan berarti punya pemerintah daerah itu apa? Padahal kalau teman-teman tahu ada catering, ada apa, dan dibayar pajaknya juga masuk ke daerah. Tapi ini sampai dengan hari ini belum memberikan pajak makan dan minum ke Pemda, padahal tidak ada rencana tertulis pajak 10% untuk Iya. mulai tadi dijawab mulai nggak tahu, pokoknya setelah ini akan dibayarkan ke Pemda. Gitu ya, terima kasih. Sebelumnya dibayarkan kemana berarti Mas Angga? Oh, Oke, monggo Pak Jaya. Jadi malam hari ini memang kita diskusi ya Pak. Intinya adalah hasilnya nanti biar tidak ada prasangka di belakang gitu ya Pak ya. Dicari solusinya, dicari jalan keluarnya begitu Pak. Biar tidak terulang Pak seperti yang kemarin-kemarin gitu ya. Yang katanya laporan tidak masuk ke kursi dewan dan sebagainya, kemudian laporan kemana, kan seperti itu. Akhirnya adalah muncul yang namanya rugi, yang sekarang memang salah satu hal yang boleh dibilang lagi disoroti begitu ya Pak ya. Jadi malam ini kita urai semuanya ya Pak Jaya, monggo dari PDAU, nanti setelah itu ya ke Pak Sekda, kemudian juga nanti ke Pak Yasin gitu, atau Pak PLT Bupati nanti ya Pak ya, sebelum kondur ya. Monggo, panjenengan dulu. Saya merasa bangga atas pertemuan ini karena saya teringat kami mencontohkan. Saya kemarin waktu Pak Jaya terangkat jadi direktur, apa kata saya, Pak, kalau Badan Usaha Milik Daerah bangkrut, mending gak usah jadi direktur, keluar aja, akan saya sewakan satu persatu saya gitu. Jadi Pak Yasin kok wareng meneng doktrin. Terus kalau ingin mendapatkan penghasilan banyak, kerja yang maksimal, gajimu akan banyak karena dari prosentase. Itu sudah satu doktrin di situ. Makanya terus yang ketiga PDAM, Pak, perlu kami sampaikan. PDAM biasanya kan tidak ada penghasilan. 2020 begitu saya masuk terakhir laporan, kalau nggak ada penghasilan mending nggak usah penyertaan modal. Saya bilang seperti itu. Mending uang itu saya tabung di bank, kami sudah akan dapat. Akhirnya tahun 2021 PDAM memberi masukan
249 juta. Nah, 2022 saya target kami hitung modal aset PDAM sekian berapa, untuk sosialnya berapa, nanti untungnya berapa. Maka di sini memang maka begitu jenengan ada ide ini saya juga ternyata ada pendukung saya ini. Nah itu makanya saya diperintah Bupati kasih belajar untuk kereng. Saya diperintah karena negatif belajar konker saya nggak berani kereng loh Pak Jaya. Tepuk tangan boleh. Boleh Mas Sekda. Jadi kalau orang harus ada amarah dulu. Amarah sekarang satu begitu Pak Bupati belajar dulu masih ada. Akhirnya saya ya berani menekan karena demi kebaikan bersama. Terus begitu juga untuk terkait dengan BPR, kami sama menekan pada direktur di saat perjanjian kontrak. Saya katakan mereka berjanji tahun ini bisa belan nggak antara pembiayaan dengan pengeluaran. Kalau nggak belan gitu nggak usah dia menjadikan Pak tahun ini jangan dituntut berarti lah Pak gitu. Masih sekian ini enggak. Kami menyadari karena memang pasar belum punya. Maka untuk itu akan, tetapi tahun 2024 kemarin saya menuntut keuntungan berapa Pak? Sekitar ya itu tapi tahun 2024 kami sudah menuntut keuntungan hampir 1M lebih itu setiap tahun. Nah itu aja termasuk murah tuntutan saya seperti itu. Nah itu gambaran kami. Moga Pak Muslim untuk dilengkapi terkait mungkin secara regulasi, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Bupati, Bapak Sekda, Mas Angga, dan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah, untuk PDAU memang ada target yang dituangkan di dalam perjanjian kinerja yang sudah tanda tangani. Kalau tahun 2021 masih rugi 500-an saja ya. Kemudian untuk 2021 masih sebelum diaudit hitungannya sekitar 400. Tapi untuk tahun 2022 ini tidak boleh rugi. Kemarin sudah diisi angka 39 juta. Dan itu dituangkan dalam perjanjian kinerja, dan betul yang disampaikan Pak Jaya, itu setiap tahun akan dievaluasi, dan kemarin seluruh direksi kemudian juga Dewan Pengawas itu membuat pernyataan bermeterai kalau dievaluasi tidak dinyatakan tidak berhasil, siap mengundurkan diri. Ya itu targetnya memang seperti itu, jadi tidak boleh rugi. Apa yang disampaikan terkait dengan legalitas atau dasar hukum memang betul. Jadi perda untuk BPR itu sudah up to date, karena sudah ada perda yang baru dan itu sudah kami ajukan ke Prolegda. Tapi mohon bisa dipahami bahwa BPR itu 11 tahun ya. Sangat sulit mengurus di OJK ini. Dulu ketika persyaratan-persyaratan telah dipenuhi, aturannya berubah sehingga diulang lagi. Seperti itu sampai hampir mutung lah. Saya termasuk tim anggaran harus menambah modal awal dan sebagainya, tidak barbar. Akhirnya ya sudah, tidak hampir mutung lah gitu. Tapi alhamdulillah izin itu sudah turun. Nah ini mohon bisa dipahami kalau perdanya memang perlu disesuaikan, dan kami secepatnya
sudah kami masukkan di Prolegda. Kemudian untuk PDAU, perdanya sudah ada, ditanyakan pergubnya. Memang kemarin kita ketika rekrutmen direksi dan dewan pengawas ini diurutkan karena tidak ada pergubnya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa tidak ada di amanat itu perda itu yang mengamanatkan dibuat pergub ya. Jadi ketika kami rekrutmen itu tanpa pergub, kami sudah bisa mengadu pada perda karena itu sudah sangat rinci. Yang kami terbitkan adalah keputusan bupati terkait dengan kepanitiaan, termasuk gaji, direksi, dewan pengawas, dan keputusan-keputusan yang lain. Tapi untuk pergub sementara ini belum perlu karena memang tidak ada amanat di perdanya. Dari saya mengamati dari awal itu ternyata apa? Belum bisa mengkomunikasikan tentang kondisi bisnis dan kondisi keuangan. Ini yang akan menjadi masalah. Karena yang kita hadapi sebetulnya bukan manajemen, tetapi adalah isu. Nah, isu itu latar belakangnya apa? Konflik kepentingan. Nah, itu kan jadi berat. Ya, itu butuh solusi. Solusinya apa? Dengan forum-forum seperti ini, akhirnya apa? Terjadi komunikasi. Itu poin yang bagus. Akan saya sampaikan, Pak, bagaimana cara mengkomunikasikan bisnis biar orang lain itu paham apa to PDAU, apa to itu BPR. Nah, itu namanya adalah bisnis model. Yang pertama, Pak Jaya dan Pak Nur bisa menyampaikan pasar saya itu apa sih? Mana sih? Selama tidak punya pasar mana dan jumlahnya berapa, tidak akan pernah untung, Pak. Yang kedua, manfaat yang diberikan kepada konsumen itu apa? Selama tidak bisa membuat manfaat-manfaat pada konsumen, juga tidak pernah ada yang beli. Ya bangkrut, Pak. Yang ketiga, dari produk manfaat itu dikomunikasikan kepada masyarakat apa tidak? Ketika tidak dikomunikasikan pada masyarakat, dipublikasikan, juga tidak akan pernah laku dan bisa dinikmati masyarakat. Yang ketiga, yang keempat, hubungan konsumen. Ketika ada yang komplain, ada yang konflik, ada yang memasalahkan, punya nggak manajemennya? Belum punya, sehingga Pak jadi kacau carut marut, Pak. Itu yang keempat. Yang kelima, kegiatan yang dilakukan itu apa sih? Selama BPR dan PDAU tidak bisa menyampaikan kegiatan apa yang disampaikan, masyarakat juga nggak tahu, Pak. Kan gitu. Itu 5. Ya. Yang keenam, sumber daya yang dibutuhkan apa aja? Baik keuangan, SDM, ya, maupun alat-alatnya apa saja, sehingga apa? Bisa disupport. Ya. Yang ke 7 itu adalah partner. Tadi sampaikan di sini, saya bisnis butuh partner. Nah, itu butuh perencanaan. Partner saya siapa? Ya, BPR bisa partner saya dengan BUMDes, dengan ini. Ya, PDAU bisa ini dengan ini. Karena nggak pernah berpartner, nggak pernah ngomong, ya nggak pernah bisa. Yang ke-8, struktur anggaran. Uang dari mana digunakan untuk apa? Ya, porsinya seperti apa? Itu harus jelas. Ya, yang ke-10 itu adalah profit. Bisa menjelaskan profitnya. Yang ke-11, 11 ya. Yang 11 adalah analisa PESDEL, analisa politik. Sudah setuju DPR apa belum? Kalau belum setuju DPR, jelas kacau, Pak. Analisa ekonomi, masyarakat mampu beli apa enggak? Kalau masyarakat tidak mampu membeli, tidak akan pernah jalan. Analisa teknologinya bagaimana? Apakah selama ini teknologinya BPR dan PDAU itu sudah mumpuni untuk cepat? Kalau tidak, juga kalah dengan yang lain, Pak. Ya, analisa ekologi lingkungan ini bagi saya no profit. Yang terakhir adalah analisa hukum atau legal analisa. Ini ada LDD. Ya, LDD itu kalau saya kupas, Pak, dari penganggaran, ya, itu butuh namanya analisa kelayakannya. Ya. Yang kedua analisa portofolionya.
Yang ketiga adalah analisa resikonya, baru dianggarkan. Kalau menganggarkan tanpa analisa itu melanggar, Pak. Gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Dan banyak juga sampai sekarang yang namanya anggaran itu butuh didaftarkan ke kementerian, Pak. Pakai aplikasi namanya Siola, bisa dicek itu. Nah, kalau belum ada itu juga melanggar, Pak. Kan gitu. Itu analisa namanya PESDA sampai 3. Yang terakhir adalah analisa kontribusi terhadap indeks pembangunan. Itu diukur karena yang satunya profit, yang satunya benefit. Nah, letaknya di mana? Kalau kita lihat di Perda PDAU, yang pertama adalah meningkatkan perekonomian. Diukur dengan apa? Diukur dengan indeks pembangunan. Nah, pernah diukur apa enggak? Kalau belum diukur. Nah, kalau PDAU sama BPR bisa menyampaikan runutan seperti itu, masyarakat akan paham, semua akan paham dan bisa dianalisa. Itu dalam bisnis. Yang kedua, tentang keuangan. Bagaimana mengkomunikasikan keuangan itu penting. Kalau enggak kacau, Pak, akan curiga, cemburu ini semua. Nah, lalu bagaimana membahasakan? Ya nanti ke depan kalau ada pertemuan lagi, yang pertama perlu bisa membahasakan namanya keuangan. Yang pertama apa? Uang dari mana? Bisa menjelaskan. Biasanya dari apa? Dari modal dan hutang. Itu kalau di akuntansi masuknya adalah pasifa. Nah, yang kedua bisa menjelaskan digunakan untuk apa. Saya taruh di kas seperti ini, Pak. Saya taruh di bank seperti ini, Pak. Saya belikan aset seperti ini, Pak. Nah, jadi uang dari mana digunakan untuk apa? Jelas. Yang ketiga, menghasilkan apa? Ini ada di laporan laba rugi. Kalau 2 tadi di neraca, laba rugi isinya apa? Pendapatan dikurangi biaya. Sehingga bisa menjelaskan, ini Pak, pendapatan saya, ini biaya saya. Loh, kalau rugi bagaimana? Buatkan akun kerugian. Kalau ruginya tidak wajar bagaimana? Dicatat dalam catatan atas laporan keuangan. DAK namanya. Sehingga jelas. Ya. Terus setelah itu, ya, namanya perubahan ekuitas. Merubah kekayaan jadi berapa? Jadi, kalau nanti dimodali di 2021, nanti di akhir 2022, itu mampu menyampaikan perubahan ekuitas. Ya. Jadi, Pak, kekayaan saya 1 M. Oh, akhir tahun menjadi 1,2. Sehingga apa? Dengan komunikasi bisnis dan komunikasi keuangan itu, Pak, itu mampu menekan yang namanya konflik of interest, mampu menekan yang namanya konflik kepentingan. Nah, ini harapan kita seperti itu. Bisnis modelnya jelas, sehingga masa depannya seperti ini, keuangannya seperti ini. Itu akan mudah dipahami oleh masyarakat. Karena apa? Duit kita adalah duit masyarakat. Nah, itu perlu kita komunikasikan. Dan sekarang masalahnya apa? Kurang mengkomunikasikan, Pak. Komunikasinya belum punya metode. Kalau komunikasinya sudah punya metode, ya, komunikasi keuangan juga punya metode, saya kira bisa memahami. Nah, itu masukan saja, Pak. Artinya apa? Nah, perlu membuat sebuah metode untuk mengkomunikasikan agar tidak ada cemburu di antara kita. Oke, terima kasih, Mbak. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi. Terima kasih Pak Tri, cukup detail apa yang disampaikan oleh beliau ini. Dan pertanyaannya adalah memang dari sebetulnya kalau kita saya sebagai orang awam, Pak Tri, saya kelas PDAU dan sebagainya, sebetulnya sudah punya ya begitu ya. Bagus, silakan, boleh loh Pak merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pri tadi. Artinya adalah juga gimana Bapak? Oke, monggo, boleh, silakan Bapak. Karena saya tidak hafal panjenengan semuanya dari mana siapa, monggo boleh tunjuk jari Pak. Utamanya yang ada di pojok sana belum sama sekali. Oke, monggo. Saya di kode Mas Fiat Pak Gadut katanya. Mana Priantone? Oh, mohon izin Pak Tri. Monggo Pak. Z. Silakan. Terus terang ada semacam kebingungan dalam konteks FGD. Saya masih menganggap belum nyambung atau masih belum. Sebenarnya ini yang dibahas maunya apa, kan begitu. Kalau melihat
seluruh percakapan di chat WA Group itu ini yang dibahas ini masalah PDAU. Tetapi nun sewu, yang punya badan atau badan hukum PDAU ini belum pernah bercerita ataupun belum pernah mengadakan atau melakukan identifikasi dirinya sendiri. Seumpama itu manusia, saya nggak tahu PDAN ini sehat apa tidak sehat PDAU. Kalau sudah bisa mengatakan PDAU ini sehat, berarti judul itu betul, sudah waktunya untuk ditingkatkan produktivitasnya. Selama badan itu masih sakit, belum bisa diajak untuk produktivitas. Belen aja belum Pak. Sehingga rasio yang ada di sini tadi juga belum tambah Mas. Antara penyertaan modal yang terus digelontorkan dengan beban biaya operasional yang dikeluarkan oleh PDAU tidak imbang. Sehingga apa harapannya? Namanya bisnis itu oriented, profit oriented itu pasti harus menghasilkan laba. Harapannya BUMD dibentuk, didirikan itu untuk menambah pendapatan asli daerah, bukan menambah beban daerah. Nah ini yang terjadi, kira-kira saya nggak tahu. Ini yang tahu kan teman dari eksekutif dan juga legislatif juga pelaku bisnisnya. Apakah ini menjadi beban, apa menjadi pendapatan? Ini yang paling penting. Nah ini yang jelas saya kepingin ada identifikasi. Why analisis ini yang diperlukan oleh badan itu sendiri. Ini yang tahu adalah teman-teman yang ada di PDAU itu. Kalau Pak jenengan merasa sehat ya alhamdulillah. Tapi kalau merasa sakit, dulu saya Pak Parhen lagi sakit. Sakit itu biasanya disebabkan kebanyakan aliran darah. Aliran darahnya ada yang buntu, tidak sehat, macet dan sebagainya. Maka timbullah sakit. Kalau dunia usaha bisnis ataupun apapun perusahaan itu, yang namanya aliran darah itu ya aliran keuangan itu sendiri. Kita ingin tahu aliran keuangan yang dimiliki, yang dikelola oleh perusahaan daerah aneka usaha ini seperti apa. Ini belum bicara soal penguatan SDM-nya. Nah ini saya ingin teman-teman dari PDAU untuk bisa paling tidak memberikan analisis dulu lah. Sebetulnya root cause-nya apa, akar masalahnya apa, karena saya nggak tahu ini ada masalah apa sebetulnya di PDAU ini. Kalau saya aja alhamdulillah Pak PLT Bupati berarti panjenengan tinggal mendorong saja supaya produktivitas jadi meningkat gitu ya Mas Pria. Tapi lagi-lagi saya dari tadi itu melihat, mengamati, mendengarkan belum ada satupun penjelasan dari PDAU apakah tubuh saya ini sehat atau tidak sehat. Baru nanti kita berbicara selanjutnya. Gitu. Dari poin pembahasan ini adalah rekan-rekan dari PDAU dan juga dari BBRG, Pak, biar nanti ada solusi seperti itu ya. Jadi kita cari solusi untuk malam hari ini seperti itu. Monggo sebelumnya, Bapak namanya siapa? Oh iya, Mas Haryanto. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana apa yang dikatakan banyak publik, PDAU ini sepertinya sangatlah menarik, dimana mulai dari data yang kami peroleh tahun 2018 sampai 2022 ini infonya 0%. Pasti apa yang dikatakan Pak Pri sama Pak Gatot tadi, ada seperti bagian tubuh ada yang tidak sehat. Berhubung sekarang ini yang menjabat itu Bapak PLT dan wakilnya juga tidak ada, digantilah Pak Sekda. Itu. Nah dari sini kembali lagi mengangkat persoalan PDAU, mulai dari perekrutan. Itu ada tahu LPJ dilaporkan pada Dewan Legislatif di mana titik poin ruginya. Nah ruginya itu tidak disebutkan ruginya itu di mana. Misalnya apa yang tadi disebutkan oleh Pak Jaya hanya sekedar lisan, di apotik itu sampai dikatakan ada yang tutup. Ini sangat tragis. Saya mengamati ini sangat tragis. Bisa dikatakan tragis itu ya ini anggaran daerah sampai pajak saja apa yang dikatakan Mas
yang enggak selaku dewan tadi itu sampai tidak dilaporkan. Nah ini loh pajak saja, simpel ini. Saya tidak berandai-andai, tapi dari menurut apa yang saya diskusikan hari ini oleh ada dari ahli hukum itu infonya itu pidana ekonomi loh, rawannya di sini loh. Tiap tahun dari tahun 2018 sampai 2022 apotik belum tahu apotik ini sampai mati, tapi swasta kok berjalan, real swasta kok berjalan. Di sini mempunyai rumah sakit 2, Kertosono dan Kota. Bullshit, miris. Saya orang luar Nganjuk, tapi saya peduli dengan Nganjuk. Miris, apotik 24 jam itu loh. Coba kita pikir. Kalau belanja konsumen kurang, pemasaran kurang, ada di sini ada direktur operasional. Kalau saya mengamati dari teman-teman pewarta, di sini ada mungkin direktur operasional BDAU, ya ada Bu Deni ya. Saya tidak pernah tahu orangnya, tapi saya base data dari orang lapangan, mulai dari pemasaran ini kurang, kalah dengan swasta. Ngomong dengan COVID, real, orang sakit berapa? Ini kembali lagi saya minta saran kepada bapak-bapak pemangku kebijakan. Di sini tentunya ada SKB dinas ya, antara dinas kesehatan itu baru berkembang. Ini mulai apotik. Kalau mati suri, ya eman lah, apotik 24 jam buka kok. Jangan sampai terjadi sampai beli obat kadaluarsa. Loh, itu hanya sekedar laporan saya rugi, maaf. Ini anggaran negara, anggaran daerah. Apa yang dikatakan oleh Pak Dewan benar. Saya sepakat untuk mengangkat isu ke publik, bisa, tapi bukan untuk menjatuhkan, tapi kita untuk membangun di sini. Di sini ya, untuk membangun. Tujuannya seperti itu. Intinya mungkin Mas, pada intinya waktu malam hari ini. Ya, pada intinya dari apotik percetakan di sini ada kantor-kantor dari dinas-dinas itu bisa dipekerjakan. Ya. Di satu sisi untuk memanfaatkan media, karena di sini media di Nganjuk sendiri itu ada ratusan. Kenapa tidak kerjasama? Ya. Biarpun itu harganya ringan karena temannya banyak, itu bisa. Tapi selama ini tidak ada. Dibagi data gitu ya. Kayaknya di itu kan. Apa ya? Gimana Mas? Advertorial itu teman-teman kan butuh. ADV, ya, ADV butuh. Teman-teman. Ya Mas Angga senyum loh. ADV, teman-teman media butuh. Tidak banyak. Dicatat ya Mas Angga. Manusia kan manusia. Iya, ADV butuh. Itu. Iya. Kalau ingin memajukan Nganjuk loh. Oke. Intinya itu ya, Mas Ari ya. Intinya nggak panjang lebar. Dari situ kita perbaiki. Mungkin ada solusi lain dari teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya perwakilan dari teman-teman media, menyuarakan hati dari teman-teman media seperti itu ya. ADV. Bapak, monggo silakan. Yang sangat saya hormati Pak Bupati Nganjuk dan Bapak Kapolres, Pak Sekda, dan rekan-rekan yang lain. Saya minta waktu dikit hanya untuk minta maaf sama pengelola PDAU, karena selama ini 1 tahun terakhir ini saya sangat agresif sekali menanggapi, sampai tak laporkan kejaksaan. Berpikir saya praktis saja, simpel saja, karena saya bukan ahli hukum kayak Mas Anang, bukan ekonom kayak beliaunya. Penjual gorengan yang juga Mas Trip itu bisa bikin rumah itu megah Pak. Setelah tanya kereta api, ya pikir saya kalau Perumda dengan
aset begitu besar, usaha begitu besar, kok rugi terus gitu berpikir saya. Dan sanksinya cuma dari direktur yang dulu-dulu begitu selesai menjabat ya sudah tidak ada. Kerugian sekian besarnya tidak pernah dipertanggungjawabkan. Iya. Padahal ingat saya setiap buku APBD itu diakhiri dengan kalimat untuk diketahui seluruh rakyat Nganjuk. Mohon maaf Pak Jaya. Sementara ini yang saya laporkan hanya Pak Jaya saja sebagai direktur utama. Karena saya belum tahu kalau BPR Nganjuk sudah berdiri Bapak. Iya. Dan nanti biar Pak Jaya yang bisa menjawab ya Pak ya. Iya. Nanti saya anggap tidak pernah bisa bikin. Baik, saya ini biar Pak Jaya juga bisa untuk menjawab Pak ya. Saya sudah Oke, mohon maaf. langsung aja Pak, monggo. Saya sudah minta Saya juga maaf. penasaran Pak ini Pak. Monggo Pak. Nanti. Monggo silakan. Tentang Ya, BPR. silakan, Dulu ingat saya. Gimana Itu gimana? diusulkan ketika Bu Hanum tahun terakhir menjabat bupati. Ya, Pendirian BPR Nganjuk Ladang ini atas dasar meminimalisir ketergantungan pedagang mikro dan kecil terhadap Bank Titil itu. Iya. Pandemi Pak Bank Titil itu. Nah ternyata menunggu BPR miliknya Pemda kaya 11 tahun. Oh baik, arahnya itu ya Pak ya. Siap, nggih. Bapak juga penasaran nanti bagaimana jawaban beliau? Ya perlu. Wah, Ya. sama Pak. Kalau saja saya berpikir, Iya, kayaknya iya. ada Iya. 900 pohon kalau tidak Siap, salah. siap, nggih, nggih. Luas arealnya 13 hektar. Siap, nggih, Anak nggih. kandung saya Bapak. Anak Sinten, kandung Pak? saya punya 2 apotek di Rembang. Hah. Anak saya yang pertama. Saya tanya ketika PDAU ruwet punya 2 apotek ini. Namanya Asti anak saya. Apotekmu itu rata-rata 1 bulan berapa keuntungannya? Iya. Antara 13 sampai 16 juta Bapak. Satu apotek Pak itu. Betul itu Pak. Ya, jadi saya tidak habis pikir kalau Nganjuk ini punya PDAU-nya punya 2 apotek. Baik Pak, Dan itu Bapak, pun intinya apa? Kita mempersingkat waktu, Bapak Bupati ini keburu meninggalkan tempat. Mohon maaf, J. Monggo, ya. Jika punya banyak maaf sama beliaunya. Monggo Yang langsung. kedua, Ya. saya sebagai rakyat Nganjuk asli Iya. malu. Saya Gitu, peduli Nggih. sama orang Nganjuk, orang luar Nganjuk semua. Gitu loh. Siap, nggih, 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 nggih. Sudah Saran Pak? saya, Pak, belum J. sedikit saja. Ini saran agar PDAU segera bangkit. Siap. Tolong Siap. usaha milik daerah apalagi. Saya yakin perda atau keputusan bupati atau perbuknya mesti yo rinci ada SOP-nya paling Ya, tidak. baik. Jadi jangan seperti tukang cukur metodenya. Baik, ya. Dikramasi sendiri, kemuli dewe, dipotong dewe, dipangkas dewe, Baik. duitnya tampani dewe. Nggih, baik. Pak, terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi Luar biasa, wabarakatuh. nggih. Waalaikumsalam. Tidak tahu loh orang-orangnya tidak berkalapan dia. Terima kasih, nggih. Wah, Masalah juga bagus, saya pikir juga masukan yang bagus, termasuk juga payung hukum kaitannya dengan pengadaan modal. Nanti kan proses perda ya di DPR, insya Allah nanti kalau bisa ya bisa secepatnya sehingga payung hukum itu bisa berkaitan dengan penyertaan modal 2021. Ya bikin kan kalau mungkin nanti ada apa revisi-revisi yang lain monggo Mas Kanang, saya pikir juga tidak masalah kalau kita beri masukan-masukan yang konstruktif. Saya pikir enak. Memang kita ingin pertemuan-pertemuan ini kan akhirnya jadi cair. Mas Mujiastowo itu kenceng di DWA juga kita minta maaf dan sebagainya. Ini kan penting membangun sebuah komunikasi, termasuk PDAU, termasuk BPR, termasuk PDAM. Saya pernah juga, ini kan baru pertama kali Mas Supri saya jadikan narasumber ya Mas Supri ya. Dan waktu itu belum semua ya. Memang kita pengen tadi potensi-potensi Nganjuk yang berkaitan dengan ini kan dari satu sisi Perumda, terus kemudian bersih roda. Itu juga kita berharap betul juga yang sebetulnya itu minus-minus memang kembali lagi mohon maaf sebelumnya karena kita juga tidak terlalu masuk karena kita baru agak intens itu 2021 ya sejak kita PLT itu kita agak
agak fokus, termasuk Mas Pri mungkin nanti bisa jadi Mas Anang jadi narasumber, Mas Haryanto bisa jadi Mas Gatot. Saya pikir juga saya ingin menjadi orang-orang Nganjuk itu banyak yang hebat. Tidak harus kita mendatangkan dari orang dari luar dan seterusnya lah. Kecuali MC Memadu TV gitu. Saya pikir juga tidak masalah gitu. Tapi paling enggak kan punya jiwa Nganjuk juga. Iya, saya netral. Terus kemudian Mas Anang tadi, saya pikir juga beberapa masukan juga oke. Saya pikir saya tadi dalam konteks apa? Saya mendengarkan. Kadang-kadang pemimpin itu harus banyak mendengarkan juga. Tidak boleh kita juga terlalu apa istilahnya kalau masukan bagus. Saya pikir juga kita harus apresiasi. Termasuk Mas Pri tadi sampai detail tadi. Termasuk Mas Gatot. Mas Gatot tadi juga kita perlu PDAO mengidentifikasi diri UMI, siapa saya, sehingga nanti orangnya memang teman-teman jangankan Perumda, BUMN sekelas Garuda aja rugi gitu loh. Nah ini Garuda loh, tulisan seperti itu. Belum yang lain-lain. Kadang-kadang logikanya ya sederhana, mosok kok rugi toh? Ya bisa saja, mengapa tidak? Tapi bukan berarti kita pengen rugi ya jangan. Kita rekrut direksi baru harapannya apa? Ya harus untung. Kalau rugi ya ngapain juga? Kalau perlu spot-spot misalnya narasumber, monggo saja. Saya pikir juga bagus. Memang harus begitu. Kita harus support. Kalau saya selaku kepala daerah, saya senang sekali. Saya memang Pak Pujiastowo, kita memang ada pertanggungjawaban ke Dewan. Memang ada beberapa yang tidak, ya kita tidak boleh terbuka tapi tidak telanjang, karena ada yang punya wewenang langsung, sehingga ada beberapa yang revisi masukan-masukan. Saya pikir juga bagus. PDAU tadi Selasa hari ini ya tadi ya, iya yang kemarin diskusi sama Dewan, ya enak proses saja, sehingga enak masukan yang bagus. Saya pikir juga ya memang harus begitu kita ya. Belum ada solusi ya, mungkin nanti kan dicari solusi, karena katanya dengan Dewan, kalau mungkin nanti juga dengan Pak Asisten Iqbal misalnya. Karena kembali lagi kadang-kadang eksekutif itu juga clear di rapat komisi, di Banggar kadang-kadang beda juga. Ya begitu tuh. Kadang-kadang wes dengan komisi oke ya, tiba-tiba di Banggar ya. Nah itulah dinamika politik anggaran kita. Saya pikir juga nggak apa-apa lah. Dinamika saya pikir juga kalau bagi saya oke, tidak masalah. Yang penting nanti kita sama-sama komitmen, ada apa istilahnya dasar sama-sama pijakan, termasuk PDAU atau mungkin di BPR ya, BPR Anjuradan ya. Memang BPR ini bapak-bapak ibu, terus terang aja kita kepingin pemerintah kan agak banyak bantuan pada orang kecil, wong cilik, kaum alit. Tapi apa yang terjadi setelah dibantu, tiba-tiba datang orang beberapa kali harus bayar cicilan. Itu kan susah ini. Pak jangan persan ini kalau hitungan ekonomi Mas Pri, ekonomi bunganya kalau misalnya bank yang keliling itu bank apa? BCA misalnya seperti itu, bank gede seperti itu. Coba jangan hitung. Saya beberapa kali bisa cangkruan di alun-alun, pasar dan seterusnya. Kadang-kadang satu orang 10 utang. Jadi kalau dibantu ya susah. Kehadiran BPR ini tadi bunganya harus. Kemarin jangan, karena bank itu kepercayaan, maka bank ini milik pemerintah daerah. Bunganya 0,5% misalnya. Untuk menarik, gambar-gambarnya juga harus menarik. Berarti apa? Memberi keyakinan bahwa ternyata Nganjuk itu punya BPR. Nah, mungkin nanti banyak narasumber yang bisa dipakai. Termasuk kami juga menyiapkan 3-4 orang untuk percepatan tim kami, tim ahli di Pemda. Nanti banyak hal loh. Sehingga nanti
kita juga berharap apa? Orang-orang Nganjuk yang banyak yang pinter orang Nganjuk itu, maka tidak diberdayakan. Terus kemudian berikutnya, Mas Pri tadi banyak sekali saya hitung banyak, saya pikir juga bagus, tapi cuma masalahnya dicatat apa enggak nih? BPR, yang nanti kirimin filenya ya. Poinnya ada ya Pak? Baik hatinya Mas, saya kan lo nyatet itu. Poin-poinnya betul. Saya tadi masalah saja terlalu pulpen. Maka saya jawabnya kurang detail untuk Mas Anang. Mohon maaf karena saya nggak nyatet. Biasanya saya nyatet. Mas Pri saya catat, Mas Gatot. Memang ini penting untuk mengapa misalnya teman-teman Perumda, terus kemudian dari termasuk di BPR Anjurada kita ajak biar langsung. Ini adalah baru pertama, saya pikir juga bagus, saya juga terima kritik syarat, saya pikir wajar kalau saya. Tapi yang penting nanti beberapa catatan untuk teman-teman dari Perumda ke Perseroda, tolong dicatat betul dan bisa dilaksanakan. Bagus sekali identifikasi problem sehingga nanti bisa apakah SDM-nya ataupun mungkin networking-nya, marketing-nya banyak hal ya. Monggo. Nanti diundang, kalau perlu diundang biar nanti saya himpun gantian jadi narasumber sehingga nanti HR-nya kan bisa patungan gitu. Ini gak mahal-mahal gitu ya. Mas Gatot juga tadi gak bagus saya pikir ya. Pola pikir yang biasa misalnya nangani BUMDes mungkin dari sekarang Perumda lebih kecil, besar, mungkin mindsetnya harus diubah. Saya pikir juga bagus sekali. Pendek kata saya mewakili Pemda, sekali lagi terima kasih sekali. Maka saya berharap ini tidak yang terakhir dengan tema-tema yang lain. Kalau mungkin temanya tentang BUMD bersama-sama ini ya mungkin setelah tadi masukan-masukan, yuk tidak lanjutnya seperti apa? Atau mungkin tadi betul lagi diundang, oh sudah melaksanakan ini, baguslah, pikir gitu ya. Yang penting kalau misalnya orang pinjam kan wakil saya juga tidak, Pak bisa nggak pinjam bisa, cuma kok dibalik noporak kan, makanya ini kan urusannya beliau aja. Memang kita kepingin network itu harus dijalankan. Seperti saya selalu menyampaikan apotek itu harus kerjasama dengan rumah sakit, dengan dokter dan seterusnya. Dan bisa jadi Pak Puji namanya usaha itu ya tadi ya ada, tapi ya karena sing tuku misalnya. Kan banyak orang beli itu kan banyak faktor. Karena apa? Tadi mungkin tempatnya atau mungkin karena stoknya nggak ada dan seterusnya gitu. Atau mungkin sing jogo kurang ayu bisa kan bisa jadi karena itu juga daya tarik. Mungkin itu ya. Eksekutif dan legislatif. Jadi PDAU ini milik eksekutif dan legislatif, bukan milik eksekutif pribadi. Ya, itu satu. Yang terakhir lagi, kalau ingin kita berdiskusi seperti ini, ayo berpikir itu secara Nganjuk, bukan secara diri sendiri. Tapi saya masih mendengarkan sesuatu hal yang untuk diri sendiri, ini kita lepaskan. Tapi saya siang rapat meminta PDAU meminta uang Pak, terus terang meminta uang, tapi uang itu dimasukkan ke kas daerah dan untuk pribadi atau pribadi tidak. Tapi saya meminta ayo PDAU sampai terus rame setorkanlah uang pajaknya ke saya. Ya, terima kasih banyak Mas Angga. Jelas mengucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan semuanya yang mau diskusi melanjutkan di sini, monggo silahkan Bapak Ibu. Tetapi memang acara inti di kesempatan malam hari ini kita tutup dulu. Mas Angga, terima kasih sudah rawuh ya. Nanti dilanjutkan lagi karena ada beberapa poin yang tadi disampaikan adalah rahasia di antara kita ya Mas Angga ya. Baik, matur suwun, terima kasih banyak, sehat selalu. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.